Halo, Sobat Spirit. Masih semangat? Pernah nggak sih lo ngerasa udah berdoa kenceng, udah belajar mati-matian, udah kerja keras, tapi kok kayaknya Tuhan diem aja? Nggak ada tanda-tanda keajaiban, nggak ada jawaban instan. Logika kita pasti bilang, Tuhan lupa ya sama gue. Atau percuma deh usaha gue. Eits, tunggu dulu. Hari ini kita bakal lihat, kalau diamnya Tuhan bukan berarti dia nggak kerja. Tema kita hari ini adalah The Silent Move, menang tanpa perlu berisi. Menembus batas logika di hari ketiga ini adalah tentang memahami bahwa kemenangan gak selalu memulai dengan ledakan atau sorak-sorai. Kadang, kemenangan sejati justru terjadi dalam keheningan. Saat lo tetap percaya meskipun gak ada yang berubah di depan mata lo, logika bilang kalau gak kelihatan, berarti gak ada. Tapi iman bilang apa yang gak kelihatan, justru sedang dipersiapkan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tenangin hati gue yang sering overthinking ini. Ajarin gue buat bisa dengar suaramu di tengah berisiknya dunia. Kasih gue kesabaran buat nunggu waktumu. Amin. Dengarkan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kata diam di sini dalam bahasa Ibrani adalah charase, yang bukan cuma berarti nggak ngomong, tapi juga berarti berhenti merasa cemas atau percaya sepenuhnya. Di konteks ini, bangsa Israel lagi kejepit antara Laut Teberau dan pasukan Mesir. Logikanya, mereka pasti mati. Tetapi perintah Tuhan aneh, diam saja. Kenapa? Karena saat kita berhenti ngandelin kekuatan kita, disitulah kekuatan Tuhan ambil alih secara total. Lo tahu pohon bambu Cina? Selama 5 tahun pertama, dia nggak tumbuh ke atas sama sekali, nggak ada perubahan di permukaan tanah. Tapi sebenarnya, di dalam tanah, akarnya lagi tumbuh kuat banget ke segala arah. Begitu lewat 5 tahun, dia bakal tumbuh 25 meter. Kemenangan lo mungkin lagi di fase, akar sekarang lagi diam, tapi lagi kuat. Ingat Yosua di runtuhnya tembok Yerikho. Tuhan nyuruh mereka keliling benteng 6 hari tanpa suara. Logikanya, masa keliling doang bisa bikin tembok runtuh? Tapi di hari ke-7, temboknya rubuh total. Atau lihat Nelson Mandela, dia dipenjara 27 tahun. Dunia mungkin ngira dia udah selesai, dia diam di balik jeruji. Tapi di masa diam itu, visi dan mentalnya makin tajam. Begitu keluar, dia mengubah satu bangsa. Diamnya bukan kekalahan, tapi persiapan kemenangan. Apa yang lagi bikin lo berisik di dalam hati? Kegagalan? Omongan orang? Hari ini, ambil waktu 5-10 menit buat bener-bener di hadapan Tuhan. Matiin HP, jangan denger lagu, cuma lo dan Tuhan. Bilang, Tuhan, gue mau biar engkau yang perang buat gue. Berhenti ngepost keluhan atau sindiran di story lo. Lihat gimana Tuhan bakal buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tantang diri lo, jangan mengeluh. Yesus bilang di Yohanes 13 ayat 7, apa yang aku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Logika butuh bukti buat percaya, tapi iman butuh percaya buat lihat bukti. Menang itu nggak harus berisik. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ampunin gue kalau gue sering maksa Tuhan buat kerja sesuai jadwal gue. Hari ini gue belajar buat tenang. Gue percaya di balik diammu ada rencana besar yang lagi Tuhan rajut. Biarlah hati gue tenang, karena gue tahu GPS hidup gue gak pernah salah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Kiranya tangan Tuhan, yang tidak nampak menopang setiap langkahmu. Kiranya damai sejahteranya yang melampaui segala akal menjaga hati, dan pikiranmu. Pulanglah dengan keyakinan baru, bahwa peperanganmu sudah dimenangkan oleh Dia. Amin. Kadang, ketaatan yang paling sulit, adalah saat kita disuruh diam. Kalau lo ngerasa dikuatkan, kasih like, komen gue mau tenang, dan share renungan ini. Subscribe, biar lo nggak ketinggalan strategi perang hari keempat.